kena narkoba. Jadi aku sempat kena narkoba kan. Stop. Udah dari situ udah stop semuanya. Cuman gara-gara omongan bapak. Lebih ke malu. Halo kawan, ketemu lagi di Lobo Official Channel. Kali ini saya bersama sahabat saya. Kalian tentunya sudah pasti tahu, dia salah satu vokalis mantan Yovie. Bisa dibilang mantan nggak sih? Boleh. Mantan. Pakai inisial ya? Inisial Yovie Nuno kan? Inisial Yovie Nuno. Saya bersama sahabat saya Dudi Oris. Apa kabar Dudi? Baik. Akhirnya ketemu ya kita ya. Akhirnya senang banget. Dari beberapa minggu lalu kita janjian, akhirnya ketemu waktunya walaupun di luar ya. Iya. Biar ketemu di tengah. Bener. Jadi sibuk apa belakangan? Sibuk masih musik, masih. Sebenarnya beberapa tahun lalu kan sempat ada bisnis sama teman kan. Iya. Ngelakuin bisnis sama teman, terus pandemi. Akhirnya pas pandemi nggak ngapain itu kan, selesai semua ya kan. Iya. Akhirnya balik lagi ke musik, ngumpulin materi, terus sekarang udah tinggal rilis aja. Jadi full lagi di musik sekarang. Kalau nanti ada yang baru, bisa gue masukin di channel gue. Siap. Nanti gue kasih linknya, jadi orang langsung bisa nonton. Mantap. Nah, Dik, kali ini gue pengen ngobrol-ngobrol santai sih. Santai sambil ngopi, sambil iya, aman ya? Sambil ngerokok, sambil apa kita ngobrol. Gue pengen tahu masa kecil lu seperti apa, hubungan sama orang tua seperti apa. Kalau musik, gue rasa lu udah banyak ngobrol. Tinggal googling aja. Nah, kali ini kawan, saya akan ngobrol tentang hal-hal yang personal antara kawan gitu. Jadi ya lo cerita mulai dari masa kecil lo lah. Kalau masa kecil itu dihabiskan di Surabaya. Jadi aku kelahiran Surabaya, jadi masa kecil benar-benar dihabiskan di Surabaya. Dari SD, SMP, SMA di Surabaya, kuliah di Surabaya. Are, bonek. Tahun 2000 baru memutuskan hijrah ke Jakarta. Audisi Yovie Nuno, sampai sekarang alhamdulillah di Jakarta gitu. Jadi masa kecil ya kayak masa kecil teman-teman yang lain lah, maksudnya kurang lebih bandelnya bandel sama lah gitu kan. Zaman-zaman kita masih bandelnya ya diem-diem ngerokok waktu SMP gitu kan, masih standar gitu aja sebenarnya. SMA baru yang agak bandel. Oke, hubungan sama orang tua yang paling memorable yang lo ingat sampai saat ini seperti apa? Kalau yang berhubungan sama musik, jadi ini sebetulnya itu kan aku dilarang untuk menekuni musik. Jadi almarhum bapak itu dosen di farmasi Unair. Terus ibu juga kebetulan apoteker. Jadi memang ini pengennya anaknya ya seperti kedua orang tuanya. Iya, kuliah, kerja, beres gitu. Pengennya kayak gitu kan. Terus tapi aku pengen pas dari SMA karena SMA itu mulai sabar band. dulu, jangan SMA dulu. Kita mulai dari momen masa kecil yang paling lo ingat seperti apa gitu loh. Misalnya lo diajak jalan-jalan ke mana, satu daerah atau dibeliin mainan atau apa. Ada yang masa kecil yang lo kerekam banget. Kalau yang kerekam banget karena gini, papa mama itu bapak ibu itu memang orang bisa dibilang sibuk banget kan. Jadi ketika liburan itu, nah itu momen yang dimanfaatin banget gitu. Nggak pernah yang aneh-aneh sih, paling ke banyak liburan itu ke tempat saudara, tapi yang ke desa gitu. Jadi memperkenalkan suasana. Betul, nih dulu kami waktu kecil tuh seperti ini, aktivitasnya kayak gini gitu kan. Jadi yang bener-bener mancing di kali, yang kayak gitu kan sama kami itu kan. Seru banget Terus kalau pulang ke tempat mama itu bener-bener keliling, walaupun di kota juga di Purwokerto kan mama, itu bener-bener keliling yang nih kota yang masih adem, waktu itu kota masih sepi, masih ini, tapi hampir semuanya kenal yang kayak gitu tuh. Ya momen-momen itulah. Itu yang paling berkesan. Paling berkesan. Karena ketika liburan
itu pasti dimanfaatkan sama beliau untuk cuti, terus liburan bareng sama aku sama adik, kan aku cuma 2 bersaudara. Dudi anak pertama. Anak pertama sama adik aku cewek 1. Cewek 1. Ya. Oke. Nah, lanjut tadi masa SMA, orang tua menginginkan anaknya pada zaman kita, pada zaman betul, itu, betul. kita kalau nggak harus selesai kuliah menjadi PNS. Musisi itu masih tanda tanya banget lah. Iya, oke. Ngapain gitu kan masih kayak gitu. Lulus SMA, serius tuh main band. Kuliah udah mulai ketinggalan. Udah mulai tuh berantem-berantem. Berantem-berantem sama bokap. Jadi memang kalau ada cerita dulu sama bokap sempat sama-sama keras kebetulan. Sama-sama keras. Bapak itu yang bener-bener menentang gitu, kamu nggak boleh gitu. Jadi sempat kurang ajarnya aku adalah sempat bener-bener berantem tuh, pukul-pukulan sama bapak. Sempat pukul-pukulan sama bapak dan sempat minggat. Aku ke Jogja beberapa hari. Terus akhirnya kuliah itu aku udah nggak di rumah. Kuliah itu memutuskan nggak di rumah karena apa ya? Sudah nggak cocok. Udah nggak cocok. Jadi prinsipnya udah nggak cocok. Nah, biasalah ya kan. Masih lagi banyak kepengenan gitu kan. Jarang pulang cuma naruh baju kotor doang, tapi udah berusaha buat nyari duit sendiri. Jadi beneran ya, pokoknya aku tunjukin nih. Itu zaman SMA itu ya? Itu udah mulai ke kuliah. Oh, peralihan antara SMA dan kuliah. SMA aku masih tinggal di rumah. Kuliah itu udah semester kedua udah nggak di rumah. Karena udah mulai main band kemana-mana gitu kan. Ya udah ya itu yang bikin kuliah keteteran. Akhirnya sempet main di kafe, long trip, zaman itu istilahnya long trip. Iya. Main di Bali, di mana? 40 hari ganti daerah, betul. 40 hari ganti daerah. Long trip adalah main rolling ya, kita dari satu provinsi ke provinsi yang lain. Gitu. Nah, long trip, udah. Masih kuliah. Kuliah udah berusaha untuk bayar sendiri waktu itu. Lama-lama lama-lama asik di musik kan, asik di jalan. Udah mulai tinggal ini kuliah. Ntar gua kuliah ntar aja gitu kan. Itu dipanggil lagi ke rumah. Almarhum bapak cuma pesan gini, ya udah sekarang kalau memang pilihanmu di situ, kamu mesti seriusin dan kamu harus jadi. Udah pesannya cuma itu. Oh ya udah, aku keluar lagi dari rumah buat beneran ini gua harus jadi. Jadi pas akhirnya nyampe ke Jakarta, pamit dulu kan, waktu mau ke Jakarta pamit nih. Udah setelah keliling-keliling, mampir ke rumah pamit kalau mau memulai sesuatu lagi di Jakarta, ya udah dengan tanggung jawab kamu harus jadi. Kalau memang ini pilihanmu, udah. Jadi mungkin karena itu kali ya, karena bokap sama nyokap akhirnya ikhlas dengan pilihan anaknya, akhirnya nyangkut di Yofi-Nuno waktu itu. Dan alhamdulillah pas lagi album pertama Yofi-Nuno itu kan dapat beberapa penghargaan, itulah gue bawa pulang jadi gantinya ijazah. Jadi ijazah. Jadi bawa pulang hasil dari penghargaan buat Yofi-Nuno, dibawa pulang sebagai bukti bahwa apa yang kamu perjuangkan udah ada kelihatan hasilnya. Terus apa komentar bokap? Ya nggak tahu ya, maksudnya nggak tahu apakah itu udah cukup membuat bangga kedua orang tua. Tapi yang jelas setelah momen itu tuh, apalagi setelah aku berkeluarga, jadi jauh lebih dekat sama orang tua. Jadi sama almarhum bapak sama ibu sampai sekarang tuh jadi dekat banget. Menurut pribadi, bokap itu karakternya pendiam kah atau orang yang ekspresif, yang menunjukkan segala sesuatu dengan ekspresif atau penyabar kah? Bapak itu apa ya? Ekspresif, bisa dibilang cukup ekspresif gitu. Jadi kalau umpama dosen. Jadi kalau umpama ada yang nggak cocok sama dia langsung ngomong. Tapi seasik itu pas istilahnya pas ketahuan ngerokok aja. Pesannya kan gitu, kamu belum bisa nyari duit sendiri udah ngerokok. Awas ya, gue bisa cari duit sendiri ngerokok nih udah. Beneran tuh kejadian. Jadi pas kuliah udah bisa nyari duit sendiri, udah dapat duit dari nyanyi, ngerokok tuh di rumah. Habis makan ngerokok tuh sama bokap. Dia bilang, salah gua ngomong. Harusnya gua ngomong rokok nggak baik buat kesehatan. Dia bilang gitu. Salah gua ngomong. Ya udah dari situ udah mulai makin cair. Terus akhirnya dia itu tadi, akhirnya bisa ngerti pilihannya. Ya udahlah,
Memang kalau orang tua itu cuma bisa mengarahkan. Ya dia cukup menghargai sama jalan pilihanku. Terus ada satu momen lagi sih kalau boleh cerita yang akhirnya jadi jadi bapak itu sangat spesial lagi. Jadi dia orang yang pertama menentang, tapi dia orang yang pertama buat yang nerima aku di musik. Ibu masih pelan-pelan, ibu pelan-pelan akhirnya bisa menerima. Setelah aku bawa beberapa penghargaan, maksudnya itu baru ibu menerima. Tapi kalau bapak, ya udah, nggak apa-apa. Jadi ketika semua keluarga itu udah mau ngomong ngapain lu nyanyi malam ini, bapak justru yang melindungi. Luar biasa. Bapak justru yang melindungi. Ya. Padahal tadinya yang nggak jadi pas keluarga besar udah mulai ngapain lu, anakku mau jadi apa gini. Aku jadi nggak tahu, bapak yang melindungi dia. Ya itu pilihan anak gua mau apa. Itu almarhum bapak. Itu almarhum bapak. Nah, bapak meninggal tahun berapa? Bapak meninggal 4-5 tahun yang lalu. Berarti sekitar 2019-18. Nah, di mana Dudi pada saat itu? Ada di sebelahnya. Ada di sebelahnya. Sakitkah beliau? Sakit. Atau? Bapak stroke dari tahun 2002-2003. Itu serangan stroke pertama. Tapi masih tahun 2000-an, 2001 lah. 2001 Bapak kena stroke. Stroke yang pertama kali ya, pertama kali kena stroke, tapi habis itu masih ngajar lagi sampai yang terakhir benar-benar sudah. Dalam keadaan stroke pertama kali, kena stroke pertama kali masih sempat ngajar gitu? Masih ngajar, ngajar. Bandel kan dia, masih ngerokok bareng. Masih kalau keluar kita mau di mana? Kita cari makanan ini, tapi jangan bilang masih. Jadi kan prinsipku mendingan bareng jadi ketakar daripada dia bohong-bohong sendiri di luar. Benar. Itu waktu itu gitu. Iya. Nah, pada saat Bapak sakit, apa masih bisa ada komunikasi atau bagaimana? Sampai dia waktu di kursi roda sih masih komunikasi, masih komunikasi sama beliau, masih komunikasi. Yang terakhir memang udah yang keserang udah istilahnya udah nggak bisa bicara lagi. Nggak bisa bicara lagi. Dan Dudi ada di dekatnya pada saat beliau wafat. Itu yang menenangkan ya, maksudnya bisa akhirnya nemenin, bener-bener di pelukan aku. Seperti apa momennya waktu itu, saat itu? Pas serangan terakhir bapak mau nggak ada itu ada seminggu ya, seminggu di rumah sakit, hampir seminggu di rumah sakit. Nah kebetulan aku ada kerjaan di Jawa Timur, di Malang kalau nggak salah, waktu itu di Malang. Dikasih tahu kalau bapak udah di rumah sakit ini, oh ya udah, gue beresin kerjaan dulu, terus langsung ke Surabaya nemuin bapak. Itu udah beberapa hari di rumah sakit, udah aku temenin, udah nggak pernah pulang, memang udah stay di rumah sakit aja sama beliau. Nah di hari beliau meninggal itu paginya, dari yang beberapa hari koma itu beliau bangun terus nyari cucunya, nyari cucu. Aku video call satu-satu cucunya, karena kan di Jakarta aku sama istriku aja yang di Surabaya kan, aku gantian sama dia juga. Sama istriku sempat video callan, sempat kenal, walaupun nggak bisa bicara teman, ekspresinya sempat ini. Siangnya itu udah aku sempat nggak ngobrol sama ibu tapi ngobrol sama istri. Udah ini siap-siap aja, aku bilang gitu kan. Udah aku banyak menenangkan diri di bawah di kantin, ngerokok atau kayak gimana. Maghrib ditelepon, pas lagi ada tamu aku di bawah nemuin temanku di bawah, ditelepon suruh naik ke atas, ya benar-benar nemenin bapak sampai ini. Jadi yang nemenin teman aku sendiri. Ibu pas lagi di rumah, pas lagi istirahat ganti baju. Adikku memang pas lagi di luar, jadi cuma ada aku sama istriku. Itu dia. Jadi bener-bener di tangan itu yang bikin ya udah gitu kan. Jadi terakhir itu kan bapak udah jadi kayak teman. Ya senang banget jadi bisa nemenin. Dan setelah itu udah nggak ada, pas bapak nggak ada sampai aku makamin sama sekali nggak ada nangis, udahnya baru nangis. Nah itu kawan cerita dari Dudi tentang momen dimana ayahandanya berpulang dan di dalam pelukannya, dan sebagai seorang sahabat, udah bisa dibilang bokap adalah sahabat, seorang mentor yang pasti sangat-sangat merasa kehilangan. Yang ada temanku juga gitu, hari pertama
nggak menangis, begitu besoknya seminggu baru kemudian dia nangis terus sepanjang hari. Karena dulu curhatnya sama bapak kalau ada apa-apa. Ada momen yang paling tersimpan sampai sekarang berdua sama bapak? Ada. Waktu zaman kena narkoba. Jadi aku sempat kena narkoba kan. Sempat parah. Itu udah mau dalam proses, udah mau pindah ke Jakarta itu. Jadi habis rekaman Yovie Nuno yang album pertama dapat duit. Wah, aku pakai buat belanja kan. Aku pakai sampai ya kayak gitulah pokoknya. Nah, akhirnya bapak tahu kalau aku sempat kena narkoba. Beliau yang bantuin aku buat rehab lah istilahnya. Ditutupin dari ibu. Jadi ibu nggak tahu kalau aku sempat separah itu sebetulnya. Dan beliau nggak ada marah. Pas udah, jadi beliau tuh yang nemenin. Kami waktu itu udah nggak ada motor kayak, udah nggak ada mobil, jadi motoran aja berdua. Dianterin kemana, ke apa, yang bisa pijit. Karena nggak bisa tidur kan, pakai sabu dulu kan. Nggak bisa tidur berapa hari itu dibantuin sama dia, dibawa ke sini supaya bisa tidur. Itu ditutupin sama Oma dan dia nggak ada marah. Nggak, sama sekali nggak ada marah. Cuman pesannya satu waktu itu. Kamu habis ini mau pindah ke Jakarta. Terserah kamu mau ngapain di sana. Aku juga nggak. Kamu mau ngapain di sana aku nggak akan tahu. Cuman yang jelas, aku nggak selamanya bisa nemenin kamu kayak gini. Seorang bapak yang berusaha untuk mengingatkan anaknya bahwa kamu harus menjalani hidupmu sendiri nantinya, karena dia yakin bahwa nggak akan mungkin terus menemani ya. Stop, dari situ udah stop semuanya. Cuman gara-gara omongan bapak. Lebih ke malu. Ya. Ya, kawan-kawan, kita ikut mendoakan semoga almarhum ayahanda sahabat kita Dudi ditempatkan di tempat yang mulia dan sudah semakin tenang sekarang ya. Amin. Membesarkan seorang karakter Dudi yang sampai sekarang masih terus fight, masih terus berjuang sama kita di bidang musik dan akan terus berkarya gitu. Ya, oke. Setelah memiliki suatu keluarga, punya anak, apa yang Dudi akan tanamkan ke anak-anak Dudi ke depannya? Apa ya? Aku sih sebetulnya membebaskan anak-anakku. Membebaskan, oke. Membebaskan dalam artian dengan pilihannya. Membebaskan ini gini. Aku dididik dengan penuh tanggung jawab. Jadi aku berusaha mendidik anakku dengan menanamkan rasa tanggung jawab ke anakku dari kecil. Jadi itu aja. Jadi aku sekarang nggak pernah, ya belajar juga dari kesalahan. Mungkin ya bisa dibilang kesalahan bapak ibu dulu. Tidak pernah nyuruh anakku untuk, kamu harus bisa nyanyi, kamu harus jago ini. Serah mau apa aja. Kita sebagai orang tua cuma memfasilitasi, tapi tanggung jawab ya sama pilihannya. Kamu udah mau belajar piano, serius dengan piano. Ya. Kalau merasa udah cukup di situ pengen ganti nggak apa-apa, kita cari sampai yang pas. Jadi Dudi terhadap anak-anaknya memberikan kebebasan yang luas. Apa bisa dibilang hubungan sama anak ini sangat dekat atau? Iya itu salah satu yang alasan aku keluar dari Yovie Nuno kan aku jadi bisa lebih ngatur waktuku sendiri. Dengan keluarga, dengan anak-anak gitu kan. Jadi cukup nih kayaknya di luar, yaudah yuk. Jalan-jalan sama anak-anak, jadi bisa sesering itu gitu aku jalan-jalan sama anak-anak. Karena ngambil momen anakku ada 3, 2 cewek 1 cowok. Jadi yang cewek ini kan waktunya nggak panjang kalau sama bapaknya kan. Bisa dibilang seperti itu kan. Mungkin setelah anakku SMA ini akan lebih jauh lagi, dia akan lebih dekat sama ibunya kan. Jadi aku benar-benar memanfaatkan momen itu, nggak mau kehilangan momen itu. Oke. Itu kalian sudah dengar cerita
dari Dudi tentang hubungannya dengan kedua orang tuanya, juga terhadap anak-anaknya ke depan. Terus beberapa kalimat, menurutmu orang tua itu seperti apa? Orang tua? Ayah, ibu itu seperti apa di dalam bayangan kamu? Iya, orang tua itu ya bisa dibilang segalanya. Surga juga, karena doa. Ya aku sih yakin gini, aku nggak akan seberuntung ini 23 tahun ada di industri musik kalau nggak ada doa orang tua. Nggak mungkin. Orang tua ya adalah sumber inspirasi juga, semuanya kalau sekarang itu setelah ini semuanya jadi gini. Setelah aku berkeluarga dan punya anak, akhirnya bisa, oh ya orang tua itu ternyata begini. Jadi aku cuman pengen anak-anakku bangga sama orang tuanya, sama aku, sama ibunya, seperti aku bangga sama orang tuaku. Keren. Sekian dulu kawan ngobrolan kita sama Dudi. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga ada manfaatnya buat kalian yang nonton di sana, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.